Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mutimatul Fadilah dengan NIM 12625212114 dari kelas PGMI 5D. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai praktek mengajar pembelajaran IPS, MI atau SD kurikulum merdeka di kelas rendah menggunakan modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPDI. Pada pertemuan kali ini, saya membagi subbab materi menjadi 3, yaitu informasi umum, kompetensi inti, serta kesimpulan. Yang pertama, kompetensi umum, mencakup yang pertama ada identitas modul. Terdapat penyusun yaitu Mutimatul Fadilah, instansi MI Wahid Hasyim, kelas 3 fase B, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran IPAS, bab 5 aku dan lingkungan sekitarku, topiknya denah rumahku, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Untuk yang ketiga ada sarana dan prasarana, ada kertas gambar dan alat tulis, proyektor, media interaktif PowerPoint, serta laptop. Yang ke D atau 4 ada target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi. Lalu sebab yang pertama, yang terakhir, yaitu model dan metode pembelajaran. Untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan metode pembelajarannya, yang pertama ada ceramah, yang kedua diskusi, lalu tanya jawab serta penugasan. Lalu untuk subbab yang kedua, yang pertama ada CP, TP, dan ATP. Untuk CP atau capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi denah rumah. Yang kedua ada TP atau tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat membuat denah rumahnya sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan denah untuk menemukan suatu lokasi atau benda. Lalu yang ketiga ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat denah rumah, terutama rumahnya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan denah untuk menemukan suatu lokasi atau benda. Lalu yang kedua ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan kertas gambar dan alat tulis. Untuk kegiatan pembelajarannya, untuk kegiatan awal ada 10 menit. Yang pertama, guru memberikan salam kepada peserta didik. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdoa bersama. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi. Yang keempat, guru mengajak siswa melakukan ice breaking. Lalu yang kelima, guru membuka proses pembelajaran dengan menjelaskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta materi. Untuk kegiatan pembelajarannya ada yang kedua ada kegiatan inti selama 30 menit. Yang pertama, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan bertanya seputar materi denah rumah. Yang kedua, guru memberikan gambaran umum terkait materi denah rumah. Yang ketiga, guru memberikan contoh denah rumah sederhana menggunakan media interaktif PowerPoint. Yang keempat, guru berdiskusi dengan peserta didik terkait elemen-elemen utama dalam denah rumah, seperti kamar, dapur, serta kamar mandi. Lalu yang kelima, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat denah rumah menggunakan kertas. Lalu, guru memberikan panduan kepada peserta didik. Yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan denah rumahnya. Sedangkan kegiatan akhir atau penutup selama 5 menit,
yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum diketahui. Yang kedua, guru memberikan penguatan mengenai materi yang belum dipahami, serta guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Untuk asesmen atau penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis. Yang kedua, penilaian sikap menggunakan pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, penilaian keterampilan dengan cara presentasi hasil kelompoknya. Lalu yang terakhir ada kegiatan remedial dan pengayaan. Untuk kegiatan remedialnya, kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Lalu ada kegiatan pengayaan. Kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk sebab yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan modul pada bab 5 materi Dina Rumahku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai lokasi rumah peserta didik dan dapat menemukan suatu lokasi atau benda. Setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru memberikan refleksi dan kesimpulan materi yang telah dipelajari. Untuk penilaian menggunakan tes tertulis, pengamatan sikap, serta presentasi kelompok. Sekian video presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.